Hi, welcome to this online info session. Welcome back for September 2024 intake. Okay, so for those of you who've been interested to enroll our program, and particularly for Jakarta campus, yeah, please stay tuned. Yeah, because this online info session is only like 1 hour. Yeah, so it's not that long, but feel free to ask us anything related to the MBA program, especially in Jakarta. My name is Gita as your host for today. And of course, I'm not alone. I'm here with the soon to be graduate with Roberto Gustinos. Hello. Gustinov. Yeah, Gustinov. And we're going to talk more about his experience, yeah, doing the MBA program in Jakarta campus. It's going to be exciting because after 14 years in the industry, he finally joined the MBA program. Yeah, what's been like encouraging you to take this program. We're going to talk more on that. Okay, so question and answer. Yeah, please feel free to use raise hand. Yeah, the feature of raise hand and also chat box. Yeah, and this online info session is going to be conducted either in English or Bahasa, anything that you feel free and you feel comfortable to speak with. Ya, jadinya santai aja gitu ya. Dan satu lagi ya, Roberto, kayaknya kita kalau misalnya ngelihat di screen ini kayaknya gelap semua gitu ya. Ya, we're not going to judge you anything. We've got Mas Adit. Halo, selamat pagi, Mas Adit. Ya, ditutup lagi. Ya, feel free. If you want to open your camera, aduh, we are very appreciate. Kita appreciate banget karena biar nggak sendiri. Hai Mbak Intan. Bisa dengar kita ya? Suaranya nggak gema ya Mbak Intan? Tes, tes. Yes, Iya. I can hear you clearly. Oh, thank you so much. Oke, kita akan santai aja. Dan akan ada dua sesi nih ya. Sesi pertama gitu ya, allow me to do the program presentation with Roberto here. And then nanti di sesi keduanya kita akan ngobrol lebih banyak sama Roberto karena menarik banget. Roberto nggak hanya punya usaha sendiri juga di bidang internet juga. Jadi internet kita yang di Jakarta Campus juga difasilitasi oleh perusahaannya Bapak Roberto ini. Terima kasih banyak. Perusahaan namanya Binet gitu. Dan juga nggak hanya itu, tapi juga Roberto ini nulis buku. Dan di akhir sesi ya, di akhir sesi kita akan bagi-bagi buku. Ada berapa buku? 5 buku. Jadinya jangan kemana-mana. Oke, izin ya kita langsung mulai untuk sesi yang pertama. Yes, this is the MBA ITB Jakarta. I know kita semua tahu kamu datang ke sini. Thank you so much udah ngeluangin waktunya untuk join this online info session. Makanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung aja ya, raise hand ya. Untuk kelas commencement September 2024 intake. Ya, jadi kita udah buka pendaftaran. Kita udah buka pendaftaran Roberto untuk adik-adik kelasnya Roberto. Ya, kita udah buka pendaftaran dari tanggal 13 Februari sampai nanti Juli tanggal berapa tim admission? Juli tanggal pertengahan katanya. Untuk info lebih lanjut silakan kita ke website nanti ya. Nanti juga akan ada di sini gitu. Jadi nanti kita akan ada 6 gelombang. Tapi perlu diingat ya, untuk MBA ITB Jakarta kita tuh kan fasilitasnya eh, limit sekali ya, minimalis sekali gitu ya. Jadi kita tuh selalu punya issue in quota. So if you want to enroll as fast as you can, gitu ya. Jadi jangan nunggu sampai ujung sampai batch ke-6 karena ada kemungkinan kita nggak buka batch 6 kalau misalkan di batch-batch sebelumnya kita udah Udah penuh ya. Iya, udah penuh kuotanya gitu.
Oke. Jadi kita udah buka pendaftaran dari 13 Februari ya. Jadi kalau misalnya kamu mau langsung daftar, silahkan. Oke, kita tunggu pendaftaran. Yes, next slide, please. Nah, nah pasti Roberto juga belum tahu nih. Ini kita sebenarnya ada sejarahnya loh, Rob. Aku panggilnya Rob aja ya. Oke, oke. Panjang. Perlu. Jadi sebenarnya MBA program itu di ITB itu udah mulai dari 1991 gitu. Tapi di waktu itu di bawah Fakultas Teknik Industri. Baru ada SBM-nya itu tahun 2023, tahun 2003 gitu. Dan kita datang ke Jakarta itu di 2007. Waktu itu tuh percaya nggak, cuman ada 100 loh studennya. Oh ya? Yes. Sampai sekarang kita udah reach, coba deh kamu lihat tuh. 1.116 students body. Itu banyak banget ya. Banget ya nggak sih? Iya. I know, karena apa? MBA tuh intake-nya selalu 2 kali kan. Ada yang di Februari dan juga ada yang di September. Kalau kamu tuh Februari atau September ya? Masuknya. September ya berarti ya maksudnya ya. Yes, jadi dan udah 3.000-an alumni dan ini cuma Jakarta aja. Oh, wow. Ya, Ya, SBMTB ada di mana-mana ya. makanya itu sih niatannya gitu ya. Dan di Geraha Irama ini di fasilitas yang sekarang ini kita dari tahun 2013 gitu. Next slide. Nah, ini akreditasi. Waktu Roberto ke sini, ya mau enroll MBA ITB gitu ya, especially yang Jakarta kampus. Sebenarnya kalau akreditasi kan sama aja gitu. Mikirin nggak tentang akreditasi? Mungkin mikirin sih pastilah. Iyalah. Berarti udah kepikiran ya Iya, untuk mikirin. akreditasi ya? Iya. Oke, karena ini jarang juga orang yang tahu akreditasi sebenarnya buat apa sih gitu. Kenapa kamu em, mikirin akreditasi? Karena biar gimana pun dari akreditasi itu kan kita bisa lihat ya kualitas dari kampusnya sendiri kan. Nah, itu jadi salah satu penentu pastinya. Waktu kita Oke, milih. yes. Macam gitu ya. Kalau sekarang unggul namanya. Gitu. Jadi di atas di A itu namanya unggul. Dan di bawah ini nanti bisa dibaca ya teman-teman semua gitu. Ada achievement SBM lainnya. Jadi ya, so if you want to enroll gitu ya, mikirin wah ini legit apa enggak ya. Kadang-kadang akreditasi ini soalnya kalau misalkan saya ya Roberto mau kuliah lagi S3 gitu ya, maybe di luar gitu ya. Sometimes mereka akan ngelihat, ini dulunya sekolahnya CSB accredited nggak sih? Gitu. Nah itu pasti dipertimbangkan sama mereka. Dan juga when we want to collaborate dengan university-university overseas gitu ya, pasti mereka akan ngelihat udah terakreditasi belum? Iya. Nah gitu deh ceritanya. Tapi Kak Gita, boleh tanya, kalau SBM ITB sendiri tadi udah akreditasinya berarti tingkatnya apa? A atau unggul atau Unggul bro. unggul ya? Iya, pasti ya. Jadi walaupun dari luar juga nggak usah tanya lagi akreditasi apa. Dengar SBM ITB udah pasti unggul, tahu lah ya. Udah pasti unggul. Jadi dia kalau misalkan bingung-bingung karena ini soon to be it's going to be important for you to consider it kalau misalnya mau pilih sekolah di mana nanti kamu uh, Mau lanjut ya. mau lanjut. Karena kan sekarang kan kayak S1 udah nggak cukup.
pasti harus S2. S2 udah new normal lah itu ya. New normal lama-lama ya tuh normal S2. Betul. Harus S3 dan sebagainya. Nah, sekarang harus melek mata tentang akreditasi. Oke, kita ke next slide. Nah, ini juga strong point-nya SBM ataupun MBA ITB Jakarta. Kita sapa dulu Mas Abdurrahman. Halo, terima Halo, kasih Mbak. ya for you to open your camera. Jadi kita kayak gak sendiri, gak berdua gitu di sini. Mas, kita manggilnya apa nih? Mas Budi, Mas Budi aja. Mas Budi. Mas Budi Ya, silakan ya kalau mau ada pertanyaan boleh raise hand atau enggak use your chat box. baik ya, siap. Nah, siap. ini salah satu strong point-nya dari MBA ITB gitu. Jadinya nggak hanya akademisi aja gitu ya yang kita ajak untuk ngajar, tapi juga industri practitioner. Apalagi Roberto ini dulu ada program entrepreneurship MBA. Pasti ada mentornya. Ya, dan itu mentornya benar-benar for life. Jadinya walaupun tuition fee udah kelar gitu ya, kamu udah graduate gitu ya, tapi mentor bisa terus jalan. Bener ya kayak gitu ya? Ya karena namanya hubungan kan kita terus jalin lah ya. Yes. Oke. Oh, yes. Oke. Good. Nah, ini kita ngeklaim sebenarnya aja. Untuk akademisinya 40%, practitioners-nya 60%. Gitu ya. Karena yang namanya MBA itu menurut kita, it's all about problem solving gitu ya. Yes. Untuk bisnis, kalau misalkan bisnisnya nggak ada isu, nggak usah ngambil MBA Betul. gitu. Nah ini makanya jadi konsep kita, Rob gitu ya, kita menghadirkan academician untuk mereka build the theory gitu, ngajarin ke student untuk the theory gitu ya. Tapi untuk how to implement that theory into business Ya. itu kita gunain industry practitioner. Itu seperti apa? Jadi kalau cerita sedikit di kelas gitu ya. Memang kan biasanya sesi mata kuliah itu dimulai dari teori-teori ya. Nah, memang setelah pembelajaran materi itu nanti di sesi-sesi berikutnya sering ada guest lecture. Nah, guest lecture ini sering banget didatengin dari praktisi yang luar biasa lah. Ada ya dari head of-nya, ada dari bahkan level presidennya atau vice VP gitu ya. Jadi banyak banget kita belajar dari sisi materi dan juga implementasi pastinya, dan kita bisa diskusi banget di situ gitu. Oke. Jadinya ya kapan juga untuk kesempatan itu kalau misalkan biasa aja nggak mungkin kan tiba-tiba jalan di Betul. supermarket ketemu VP diskusi yuk gitu ya. Benar. Oke. Dan itu kesempatan banget sih buat kita open the channel sih. Nah that's really I'm going to highlight that one. Sekolah bisnis nggak hanya knowledge-nya, Yes. tapi juga you build The network. Yes. Nah, itu juga jadi new normal tuh. Kadang-kadang sometimes ya kita di admission gitu ya. Untuk knowledge ya apalagi orang-orang kayak Roberto gini gitu ya yang udah kerja, yang pengalaman praktisnya udah lumayan tinggi banget gitu ya. Sometimes when it comes to knowledge, maybe you better than the facilitator themselves gitu ya. Mungkin lebih 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 baik gitu ya dalam solving issue gitu ya dibanding dosen-dosennya gitu mungkin aja gitu. Tapi the strong point, the added values-nya adalah you also need to build your network di Yes. sini. Karena memang ke kita walaupun kita ya saya sendiri waktu pertama kali join the MBA program itu udah jalanin 13 tahun bisnis ya, and sekarang kan makanya 14 tahun. Nah, apa yang saya rasakan tetap ada hal-hal yang kita tetap dapetin dari facilitator ya. Walaupun jadi kita punya pengalaman sepanjang apapun, ya teori itu penting gitu. Kita tetap bisa menyempurnakan ilmu kita di situ gitu. Jadi lebih tajam lah gitu kan. Dan ya kalau orang bilang sekarang your network is your net worth katanya. Ya jadi memang network itu luar biasa penting dan itu didapetin banget di SBM ITB. Saya dapat banyak kesempatan luar biasa dari network-network ini. Yes.
Dan network kayak the new oil ya jadinya Yes, ya. right. Nggak like the new oil, but network is always important, especially for those entrepreneurs, ya, business professionals. Ya, don't ever forget. You will get the knowledge here. Ya iyalah ya, kita kan sekolah bisnis ya. Udah pasti kita celebrate knowledge, skill gitu ya. Tapi nggak banyak juga yang bisa build untuk network. Dan network nggak hanya sama teman-teman sekelas, tapi juga bisa networking sama semua dosen dan juga guest lecture seperti yang tadi diceritain sama Robert. Oke, dan di sini kita banyak banget mulai dari Pak Ahmad Yuniarto gitu ya, ada Pak Priyanto Norudito gitu, ya ada Ibu Vera gitu ya untuk yang AirAsia Indonesia gitu, dan juga beberapa dosen-dosen praktisi maupun akademisi lainnya. Oke, next slide. Nah, ini juga salah satu contoh Roberto, dan dulu waktu dikala online itu lebih gampang ya untuk nge-reach mereka gitu ya, karena they don't need to spend their time di luar di jalan gitu ya. Tapi mereka udah bisa langsung online mulai dari Pak Emil Dardak, si Pak Silmi Karim, even Pak Martin Natalegawa. Kenal nggak Pak Martin Natalegawa? Kayaknya bukan angkatannya Roberto ya, karena Roberto angkatannya nih Gen Z apa milenial? Masih masuk milenial. Paling tua di kelas. Paling tua di Paling tua kelas di ya. kelas. Ampun, apalagi saya, mereka manggilnya Oma nanti. Pak Martin Natalegawa ini terkenal banget, dulu itu mantan Menteri Luar Negerinya Wow. kita, Republik Indonesia. Terus ada Pak Pahala, Pak Sandiaga pasti paham dong ya, gitu. Nah, here and there mereka akan selalu ngajar atau enggak guest lecturing di SBM ITB, khususnya di kampus Jakarta di program MBA-nya. Dan waktu itu join leadership night enggak? Sempat di yang pertama tuh yang 2023 tahun lalu. Dua, Pak RK. Iya, Pak RK. Yes. Betul. Jadi setiap tahun untuk MBA ITB Jakarta, untuk Jakarta Kampus sendiri, kita ada yang namanya Leadership Night. Nah, ini untuk mengundang top notch speakers gitu ya, yang pernah hadir menjadi pembicara mulai dari Pak Nadiem Makarim, semua kelasan menteri, ada juga Pak Ahok waktu beliau masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta gitu ya, dan yang terakhir kita ada Pak Ridwan Kamil juga tim dari BUMN Indonesia di bawah pimpinan Pak Erick Thohir gitu ya, semua kita undang. Nah, nggak hanya untuk ngasih insight, nggak hanya untuk ngasih knowledge, itu udah pasti ya, apalagi kelasan mereka, tapi juga di situ atmosfernya untuk networking, karena kita akan mengundang tuh, mulai dari students, alumni, industri, school council, semua akan ada di situ dan semua akan blend gitu. Jadinya di sini ingat nih, added values-nya dari Roberto, not only for the knowledge but also you need to concern about networking. Ya, oke. Untuk next slide please. Nah, loh, ini banyak banget emang ya program MBA di ITB, khususnya di Jakarta gitu ya. Kita mulai ada entrepreneurship. Ini Yes, here I am. adalah soon to be graduate-nya Roberto gitu ya. Nah, ini sebenarnya memang kita desain hanya untuk entrepreneur. Paling enggak if they want to work ya yang agak-agak deket tuh yang kayak startup gitu ya. Timnya digital innovation yang model seperti itu. Nanti kita akan lebih banyak lagi untuk ngupas ya tentang entrepreneurship gitu ya. Robert tuh ngapain aja sih di kelas gitu ya. Kelasnya akan seperti apa gitu. Dan juga teman Robert tuh teman satu kelasnya, sebelah kelas ada yang namanya general management. Nah ini udah path-nya udah berubah nih, Rob gitu ya. Kalau misalnya general management udah kita ngomongin multinational company gitu ya. If you want to pursue your career di sana gitu. Nah ada lagi nih salah satu program baru juga nih. Kita baru 2 angkatan ya untuk entrepreneurial marketing. Ya, jadi entrepreneurial marketing ini adalah dia base-nya memang marketing. Tapi how to do a marketing gitu ya with a low budget
tapi udah bisa langsung viral. Sekarang ya apa-apa gitu kan. Iya, yang penting viral. Yang penting viralin dulu aja gitu ya. Nah, ini kita akan dapetin insight-nya itu di Di Endmark ya. entrepreneurial Unmark. Dan ini kerjasama kita dengan Marketplace Institute Wow. gitu. Jadinya emang benar-benar flavor marketingnya tuh kental banget di situ. Tapi kuliahnya nggak di sini. Oh gitu. Kuliahnya di Kokas. Nah, lebih deket lagi kan? Dan lebih enak juga. Bisa langsung jalan-jalan kita ke situ. Iya ya, kalau di sini kan nggak ada kantin, kalau di sana banyak ya kantinnya ya. Benar, benar. Nah, itu entrepreneurial marketing. Dan untuk eksekutif kita memang untuk yang September intake nanti, Rob, kita hanya buka untuk business leadership gitu ya. Ini very very general banget gitu ya. MBA in general karena fokus point kita adalah leadership to sharpen, to prepare them to the next level. Biasanya untuk um, mereka yang berkarir di perusahaan gitu ya, udah 5 tahun Ya, gitu. mau naik naik posisi gitu, promosi ya. Kan harus ngelip ya. Yes. Nah ini, pas sampai di sini dibaca. Tadi sebenarnya Tapi itulah network masalahnya. Kesempatan terbuka. Nah, makanya nggak begitu suka nih sebenarnya ya kalau perusahaan-perusahaan di sini karena wah nanti dibajak lagi gitu. Enggak lah, tapi itu bercanda aja. Nah, satu lagi, Rob, ini program baru kita. Double degree, Alto ITB. Kalau denger nama Alto tuh pasti ngerenyit ya dahi ya. Apa itu? Siapa? Alto. Oh, apa lagi bilangnya? Siapa itu? Oh, Jadi Alto itu university. oke. Ya iyalah ya. University based in Finland. Iya. Jauh tuh ya, Finland. Di Helsinki, ini one of their best school. Wow. Jadi Aalto itu adalah gabungan dari dulu 3 sekolah di Finland. Ada sekolah artnya, ada sekolah bisnisnya, satu lagi sekolah apa ya? Teknik. Oh iya. Jadi dia 3 membentuk menjadi Aalto University gitu. Ya, ini one of the best leading school lah di Finland gitu. Jadinya konsep Aalto ini nanti kita akan ngomongin lagi. Dan mereka kalau kita kan akreditasi baru 1 tuh, ya, gemes ya, ACSB itu ya. Kalau mereka udah triple crown. Wow, apa tuh Mbak? Kalau jelasin sedikit, triple crown itu gimana tuh? Triple crown itu jadi ada ACSB. ACSB itu kan akreditasi untuk sekolah bisnis based in US. Oke. Ya, jadi US Business School gitu. Kalau misalkan yang satu lagi ada namanya EFMD. Oke. Nah, ini base-nya Europe, Oke. European Business School. Jadi udah US, ini Europe juga. Yes. Oke. Dan dia dapat satu lagi AMBA namanya. Itu di mana tuh? Asosiasi MBA seluruh dunia. I think based in US juga gitu. Jadi AMBA itu more into bukan sekolah bisnisnya tapi programnya, Oke. the MBA programnya gitu. Jadi ya we call it the triple crown. Dan dari seluruh sekolah bisnis di dunia ini ya hanya 1% yang punya triple crown. Haha. Dan Alto join sama SBM ITB bikin program ya. Wah, sangat-sangat kesempatan banget nanti ya. Iya ya, ketiga dapat gue ya. Mau lanjut lagi nih kayaknya, jadi gak hafal lagi nih. Kalau mau lanjut dokter aja ya. Iya sih harusnya. Gitu. Jadinya dan ini double degree. Double degree. Oke, nggak usah jauh-jauh jadinya ke sana ya. Nggak usah. Oke. Jadi ini menghemat biaya akomodasi dan tiket pesawat. Oke. Gitu. Dan udah dapat double degree. Biasanya kan double degree juga 24 bulan tuh karena harus tahun sana setahun sini. Nah, lalu ini beneran sama kayak kamu, 18 bulan. Ya kan? Ya kan? Sikat. Jadi cocok lah ya harusnya buat eksekutif. Sikat ya. Yang penting ada aja dompetnya. Kalau itu wajib sih. Itu konsiderasinya. Nanti akan kita bahas ya. Terus apa lagi deh? Abis ini pasti ngek-ngok. Nah, ini kelas profilnya ya. Jadinya silakan teman-teman boleh dibaca-baca ya kalau misalkan entrepreneurship kayak Roberto gitu ya.
Monday to Wednesday ya, Rob. Yes. Jadi ya kayak weekdays ya, weekdays. Tapi weekdaysnya juga kamu juga masih bisa kerja juga ya. Iya. Masalahnya ya, terus udah gitu langsung dia cepet-cepet abis kuliah langsung cepet-cepet dia ke Kerawang Iya. ke kantornya. Binat karena Betul. kantornya di Cikarang, Di Kerawang, sorry. Cikarang, Karawang. Deketan Yes, memang. betul. Jauhan Karawang apa Cikarang? Kalau dari sini Kerawang lebih jauh. Karawang ya. Oke. Nah, sama teman-teman yang GM juga seperti itu gitu ya. Nah, untuk yang Blemba kita punya Friday, Saturday, dan Sunday gitu ya. Tapi masih ada Friday-nya gitu, dan Friday-nya tuh kayak 8 sampai 5. Jadi hati-hati ya. Kalau yang bekerja, ya mau nggak mau jadi harus bolos gitu. Tapi banyak sih Kak, yang di kelas saya juga ya sambil izin gitu, Izin ya. dikasih kan izinnya. Nah, itu juga sih jadinya karena sekarang udah mengenal WFA lah Ya, gitu ya. karena kan kerja sekarang udah nggak harus di kantor sebenarnya. Nah, itu dia tuh. Kok kita enggak ya? PSBM enggak ya, enggak curhat. Karena untuk mendampingi Kak mahasiswa ke sini. Bisa banget deh. Nah, tapi kalau untuk yang Blemba ini gitu ya, kalau ada yang tertarik gitu, dia itu untuk hari Kamis, sorry, hari Jumatnya hanya 14 kali aja. Jadi enggak setiap hari Jumat dia ada kelas. Oh gitu ya. Dalam 1 tahun ya, jadi ya silakan deh dipergunakan jatah cutinya gitu ya. Siapa tahu cutinya 36 hari kan. Banyak Masih banget ya. siapa tahu kan udah ganti presidennya. Salah. Ya ampun, nggak boleh ya, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Oke, fine. Oke, kita balik lagi ke sini. Kalau misalnya Enmark, nah Enmark, belum. Enmark itu kalau Enmark ya, Enmark ini satu-satunya kelas malam yang kita punya. Jadi dia mulainya jam 5, pas tuh kan? Baru selesai gitu kan. Pas buat makan. Habis itu kuliah. Wah, tidur nih kan ini kuliah ya. Jadi karena di kokas juga, jadi jam 5 tapi sampai jam setengah 10 malam ya. Mudah-mudahan nanti pas bulan puasa tetap terawih ya. Nah, terus kalau yang Alto ITB gitu, nah ini juga menarik nih, Prof. Tadi aku lupa bilang. Jadi kalau yang Alto ITB itu dia ada online dan offline. Oke. Jadi hybrid. Ada jadwal kadang online gitu ya, Ada offline ya. Betul. Yang online kapan aja. Mata kuliah yang dipegang sama teman-teman kita yang dari Alto. Oke. Ya daripada berangkat ke Finland Iya. kan, mendingan kita onlinein Betul. gitu. Tapi memang tetap yang namanya double degree kita harus dapat international exposure. Betul. Nah, international exposure-nya itu jadi sama mereka nanti ada satu weekend gitu ya, dari Kamis sampai Minggu gitu, satu weekend aja akan dibawa ke kelasnya mereka yang di South Korea dan Wow. juga Taiwan. Datang tuh. Datang. Offline tuh. Offline. Sekalian jalan-jalan tuh. Itu maksudnya, ya kan? Nah, tapi di sana Asik ya. kuliah ya. Oh Di iya. sana kuliah. Karena ada company visitnya juga ke perusahaan-perusahaan di sana. Bisa banyak belajar tuh di situ kan. Makanya dan networknya. Pasti. Iya kan? Jadi international company nanti kita. Itu. Siapa tahu langsung di-hire kan? Jangan lupa bawa CV kalau ke sana. Ini mulainya Kan approach ya. sekalian lumayan ya kan, gitu. Jadinya menariknya di situ. Makanya kita pikir, wah, this program is very menarik gitu ya dan unik, belum ada di Program lainnya lah ya. Gitu. Belum ada paling nggak belum ada di Jakarta lah gitu ya. Jadinya makanya, wah, we need to go with this program as well. Gitu. Dan lagi pula kan here and there pasti kampus mana sih yang nggak ngusung internasionalisasi. Betul, dan betul. dan this is the perfect example of program, the internationalization program gitu. Nah, itu dia nih ya, yang bawah nih ya, harap dicermati gitu ya. Jadi if you want to enroll as soon as possible, karena kelasnya Roberto nggak lebih dari 20 kita ambilnya karena it's different ya, how you manage kelas-kelas yang isinya entrepreneur ya sama yang isinya profesional. It's quite different. Kalau di kelas-kelas lain kita nggak
dapat mentor. Hmm. Kita nggak ada yang namanya mentor. Only to entrepreneurship program yang kita punya mentor gitu ya. Jadi please have a look gitu ya. Ada 20, 50, 60 dan itu beneran ya gitu. Jadinya jangan nanti Mbak Maya, mission kita namanya Maya. Mbak Maya tambah satu deh dari 31. Nggak bisa. Saya bawa seat sendiri. Nggak bisa juga. Gitu. Oke. Dan dilihatin juga. Oh ini yang next slide ya. Oh enggak. Yang ini juga kalau if you want to enroll Blemba ya, Blemba ada minimum of working experience-nya 3 years. Jadinya, dan please jangan suruh kita ngitung. Kadang-kadang saya nanti udah kok 3 tahun pada saat Juli. No, 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 no. When you apply itu udah 3 tahun dan internship nggak kita hitung. Gitu ya, jadinya 3 years professional working experience. Nah, kalau if you want to enroll yang Alto ITB itu harus minimum 5 years of experience. Gitu. Kehilangan kesempatan saya mau ikut tuh double degree. Lumayan. Nah, ini lumayan nih. Ya. Wah. Suruh temennya aja. Ya, sayanya nggak kebahagiaan. Nanti kita ajak ke Taiwan. Jalan-jalannya ya jadinya. Iya, ya. Nah, bagus juga nih. Kalau bisa dapetin 1+1 berarti dapet ya ke Taiwan boleh lah. Lumayan ya programnya ya. Tambahan program marketing jadinya. Nah, itu yang kita cari ya kan. Aduh, bagus juga ini tamunya ya. Alhamdulillah. Ya, next slide. Coba apa? Nah, ini nih. Nah, coba. Masih ingat nggak mata kuliah ini? Ingat beberapa? Mana yang paling Si paling ya. Sebenarnya paling. semua paling sih. Semua paling. Iya, karena selalu banyak insight sih di setiap mata kuliahnya dan banyak improvement juga buat bisnis. Iya pastilah. Ini jangan ini ya, jangan bosen gitu ya. Karena kita akan belajar tentang ini sebenarnya ya mata kuliah MBA mau di belahan dunia manapun ya ini gitu ya. Namanya aja yang diganti-ganti biasanya, tapi core-nya tuh udah pasti ada marketing, ada finance. Mana yang paling kadang-kadang aku kalau misalkan ngobrol sama student, mana yang paling wah finance sih, mana yang paling operation sih gitu. Palingnya paling apa nih, paling susah, paling pusing, atau paling apa nih? Yang paling tidak terlupakan, setelah deh asumsi sendiri itu paling tidak terlupakan. Kalau kemarin sih di design thinking sih banyaknya. Design thinking, yes. Ya itu yang entrepreneurship banget. Yang perlu ya perusahaan lain, yang program lain nggak ada. That's design thinking. Kenapa design thinking? Design thinking tuh kita belajar bagaimana framework berpikir kita untuk menemukan solving the problem ataupun bahkan menemukan ide-ide baru gitu. Dan entrepreneur kan harus itu kan, inovasi, kemudian juga solving the problem. With the design thinking, ya kita banyak nih bisa menemukan core masalahnya apa ataupun ideas apa yang bisa kita bikin gitu. So design thinking banyak banget improve my business sih. Gitu. Jadi apa? Improvementnya, bukan improvement ya. Next business ideas. Next business ideas. Lihat yang kepikiran dari design thinking. Sebenarnya banyak ya, banyak banget karena kalau kita bicara namanya masalah tuh banyak kan di dunia ini masalah. Kita jadi manusia banyak banget masalahnya. Aduh cobaan hidup lagi kita. Banyak banget. Nah kalau untuk Binet sendiri kan sekarang kita 14 tahun memang sudah berjalan internet service providernya. Nah sekarang kita juga udah punya namanya Binet Academy. Kita juga punya marketplace untuk UMKM lokal gitu. Kita juga punya. Kemudian tidak hanya bicara soal ideas untuk bisnis, tapi juga untuk improvement tadi. Jadi produktivitas dari company sendiri bisa meningkat cukup tinggi gitu ya dari design thinking. Kenapa? Karena dengan design thinking kita benar-benar mencari proses mana nih kira-kira yang problem, ya yang harus kita perbaiki dan how we empathize to the people yang jalanin ini gitu kan, dan ya benar-benar tahu kenapa sih mereka tuh bermasalah gitu. I see. So, and you solve. Yeah. So with the design thinking, we can solve it. Ya, seperti itu. It's more likely to be a final project juga, karena final project juga solving an issue juga tuh. Final project saya kebetulan finance. Oke. Tapi pakai Binet. Pakai Binet. Jadi final project itu adalah real case kan? Real case. Dan kita malah encourage-nya untuk ambil di perusahaannya masing-masing. Jadinya
kayak sekalian nih solving, Betul dong. ya Jadi kan? implementationnya kan ada. Betul. Karena memang kalau untuk di Entre biasanya diarahkan untuk membuat sesuatu yang baru kan. Oke. Nah, so walaupun kita apa namanya Mhm. project finalnya itu adalah finance, tetap kita membuat sesuatu yang ada added value-nya gitu, bukan yang existing berjalan aja gitu. Oh, I Jadi see. memang diarahkan untuk making some significant progress yang baru gitu di Okay. Andre itu. So that's your design thinking for business, building a business. Anything else nggak? Berarti finance ya. Padahal finance katanya yang paling susah. Dibilang paling susah enggak sih? Karena Coba. dosennya luar biasa semua di sini. Delivernya oke semua. Kalau kita ngomongin dosennya nggak pada ngerti juga. Tapi sehari-hari di kelas tuh gimana sih kan MBA program ya, MBA program, especially in Jakarta campus gitu ya. Kita claim that 80% of your teaching and learning activities will be employee case. Ya. Gitu. Nah, what's the benefit of that? Ya, karena ya tadi ya di setiap mata kuliah makanya susah kalau dibilang mana yang paling gitu karena luar biasa semua gitu. Jadi di setiap sesi kelas itu diajak kita pembahasan materi dulu, habis itu kita discussion. Ya banyak studi case yang memang real case terjadi gitu. Ya kan banyak kita juga pakai Harvard Business Study Case ya. Jadi kita banyak belajar juga case-case yang sudah terjadi di company yang besar gitu dan kita banyak diskusi di situ, kita banyak tukar pikiran dan juga diarahkan juga nih sama fasilitatornya gitu kan. Oh, kalau ini tuh konteksnya kemana gitu kan. Once kita udah terlalu keluar konteksnya dikembalikan lagi gitu kan. Jadi kita juga menemukan banyak hal baru nih dari diskusi itu. Dan memang karena kita berkumpul di kolam yang sama ya, kata orang kan ikan yang sama berkumpul di kolam yang sama. Nah, ketemunya nih sama entrepreneur-entrepreneur yang ya punya kapasitas luar biasa gitu kan. Okay. Jadi diskusinya juga makin banyak kaya ilmunya gitu loh. Okay, different perspective, Yes, different mind. of course. Challenge-nya apa? Ada yang pernah ribut nggak? Ada, iya ributnya tapi ribut sehat, Ribut sehat. ribut cepat Yeah. gitu kan. This case is all about because you need to defend your position juga kan gitu. Karena memang kan setiap orang punya experience-nya kan dan ya tentu entrepreneur rata-rata punya dominan gitu ya. Jadi punya karakter yang apa ya sudah terbiasa ya Sendiri. sama gue gitu kan. Jadi mereka memang punya ego-ego yang cukup kuat tapi memang disupport oleh kapasitasnya gitu. Jadi layak lah gitu ya. So discussion-nya tadi dari defense-nya kita punya a lot of perspektif yang bisa kita lihat. Oh iya benar juga nih kata dia gitu kan. Ya nanti kita mikir lagi. Tapi menurut gua gini nih. Ya terus aja lawan-lawanan sehingga itu juga men-trigger kita untuk terus kritis gitu. Dan ya tadi mendapatkan value-nya dari situ justru. Discussion itu yang membuat kita lebih kaya lagi dari ilmunya. Tapi nggak nyampe ke ring ya? Enggak. Ringnya ring di ruangan. Di sini ya? Iya, ringnya di ruangan. Di sini. Oke, jadinya that's what you need to emphasize ya. Jadinya di sini it's going to be like a lot of discussion, not only grouping, tapi on the whole big class ya. Debate is always a welcome as long as it's like a love debate. Dan tidak ada pendapat yang salah. Betul. Itu yang sebenarnya. That's the business school kan. Itu case kan. Kalau misalkan ada how to solve the problem kan nggak ada yang salah. Tapi yang mana yang lebih kritikal dan mana yang lebih efektif untuk Betul. Kita mencari yang paling on point-nya yang mana gitu kan. Betul. Nah, nih jadinya itu terus yang diulang ya. Karena hampir semua mata kuliah ini punya case ya. Semua. Jadi harus kuat baca ya. Kalau dibilang kuat baca enggak sih sebenarnya. Enggak, kuat enggak mikir yang penting. Karena kalau baca aja sih mungkin kuat ya, mikirnya yang berat. Tapi mikirnya bareng-bareng deh. Iya. Ujian. Kecuali ujian. Oke, kita next slide karena kita harus speed up juga. Nah ini juga double degree opportunities ya. Nanti teman-teman kalau misalkan wah nggak ambil yang alto karena harus ada 5 tahun pengalaman kerja gitu ya. Kalau misalkan saat ini nggak punya pengalaman masih di bawah 5 tahun gitu ya. Atau even a fresh graduate tapi tetap bisa ambil double degree opportunities, especially buat kamu yang masuknya September intake, karena enggak semua universitas di luar yang partner-partner ini, yang 5 ini dia open enrollment setiap 2
eh, 1 tahun 2 intake gitu ya. Ada yang cuma 1 tahun 1 intake gitu ya. Especially kalau kamu mau ke UK gitu ya. Nah ini biasanya teman-teman di HAL ataupun Glasgow ini pasti buka pendaftaran itu hanya 1 kali dalam setahun gitu ya. Tapi you are most welcome to enroll University of Queensland ada di situ. Even if you want to go to New York only for cepat banget. 7 minggu udah dapat gelar MSc. Gimana tuh? Iya kan? Asik bener. Nah, Iya. nah. As a differently lah ya gitu ya. Terus udah gitu juga kita bisa ke Boston dengan model 1+1. Apa tuh Jadi 1+1-nya tuh? 1 tahun di sini, 1 tahun di sana. Oke. Ntar coming back hanya untuk final project. Kan. Gitu. Yuk, next. Nah, ini detailsnya. I'm not going through the details gitu ya, tapi nanti semua yang hadir di sini akan kita berikan semua program presentasi ini untuk dibaca, ya, dibaca. Dan juga apabila nanti ada pertanyaan, kita tuh selalu teman-teman admission kita yang wah sangat-sangat bekerja keras ini, kita selalu buka sesi namanya sejam. Kita bilangnya sajam with admission setiap hari Kamis dari jam 10 sampai jam 11. Jadi yang mau tanya-tanya tentang ini kok saya nggak bisa apply ya, aduh ini yang ini nggak bisa diklik, aduh yang ini yang mana, silahkan untuk datang ke online sajam kita sejam bersama admission setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11. Nanti Mas Greg akan kasih untuk Zoom link-nya. Oke, next one please. Nah ini MBA partnership. Jadi kelas kita tuh sebenarnya nggak hanya di sini aja, nggak hanya di Geraha Irama aja ataupun di Kokas, gitu. Tapi kelas kita itu ada di industri-industri tersebut. Ada di Bank BTPN yang sekarang ya lagi running, ada di Bank BTPN, ada di Borneo Imubara. Jadi kita ke tanah bumbu. Jadi dari Banjarmasin itu masih 5 jam lagi perjalanan darat untuk sampai ke Jauh sana. banget ya. Lumayan. Pegel tuh. Lumayan. Jadi kita juga ada di Bukit Asam, ada di Pertamina, gitu ya, ada di Freeport. Berarti ini Betul. SBM ITB buka kelas-kelas di sana nih. Untuk kelas karyawannya mereka. Wah, Gitu. Jadi asik ya. Freeport. Ya, makanya kalau kerja di Freeport, siapa tahu tadi sekolahin gitu ya, kayak SBM gitu ya. Nggak usah jauh-jauh ke Jakarta atau ke Bandung. Nah, di Tapi Freeport pasti ada. sedipercaya itu ya SBM ITB sama perusahaan ya. Ya, Keren sih. lebih bagus lagi marketingnya daripada gue. Yes, Keren ya. betul. Sama Pertamina. Dan ini nggak kelas yang udah pertama gitu ya. Jadi repeat order. Terus ya. Iya, Karena saking kan? dipercaya tuh kan. Ya, trustworthy. Kalau kalau misalkan industri pendidikan, itu memang kita mainnya di trustworthy. Keren. Gitu. Nah, even ya, waktu tahun berapa itu ya? Tahun berapa ya? Kita ada kelas di mana coba? Di mana tuh? Qatar. Wah, jauh banget. Sampai Qatar aja percaya sama SBM ITB. Enggak, Sadis. itu anak-anak IA alumni itu Oh. Qatar, gitu ya. Bukan. Karena nggak boleh kan kalau misalkan ngerekrut orang Qatarnya. Yes. Jadinya ikatan alumni ITB yang ada di Qatar itu mereka ramean gitu ya. Ini sekolah lagi. Udah jadinya mengundang SBM ITB untuk ngadain Ngisi lagi. Qatar. Nggak ngisi emang Bikin kelas. Emang bikin kelas. Bikin kelas. Keren. Graduationnya di mana? Ya di Ganesha tetap mereka semua pada ke Balik sini. Siap. gitu. Keren. Ya. Ya itu sedikit MBA partnership. Jadi kalau misalnya kamu kira-kira perusahaan aku lagi butuh nih, gitu ya, silakan bisa menghubungi kita di sini. Oke, nah ini ya naik terus, gitu ya, untuk program-program di ITB kita ngelihatnya yang admitted ya, gitu ya, yang di admitted itu kita tinggi, hati-hati. Karena urusan kuota tadi, maka yang deferral atau yang dipostpone juga agak banyak gitu ya. Gitu, karena kita harus
kita ada kuota tadi, Ya. tapi demand-nya lumayan tinggi gitu. Makanya untuk sekarang ini, ya kalau kita udah habis, udah penuh kelasnya, maka gelombang-gelombang berikutnya nggak kita buka. Gitu. Next, kita ada apa lagi? Nah, ini educational background, industrial background ya. Silakan untuk teman-teman boleh dibaca. Next. Jadi kita punya di sini tuh banyak 43% sama kayak kamu. Engineering. Roberto dari Computer science, computer science or IT ya? IT. IT ya. Gitu ya, IT di BINUS ya? Ya. Oke. Nih juga working experience. Oh, ternyata nggak sedikit baru nggak sih? About 10 years nih banyak ya. Jadi makin kesini itu makin experience MBA kita. Just like di luar ya. Kalau di luar untuk ambil program MBA itu nggak boleh dari first grade, harus yang experience. Next, kok female-nya sedikit? Wah, gimana nih? How to boost up this nih, Roberto? Oh, kalau itu Kak Gita kayaknya yang jago kayaknya. Justru kamu nih biasanya lawan jenis nih. Jadi Oh gitu, harus menarik gitu ya. Harus partisipan di sini mungkin bukan yang buka kamera cuman Mas Budi aja tuh. Laki-laki lagi Mas Budi ini kayak yang perempuan nih, coba ya aku sebutin nih. Ada Evelina, Mega, Intan, Indah. Tolong ya enroll ya. Jadi biar female-nya naik. Adelia gitu ya. Ya, Nambahin 39%-nya ya Kak ya. iyalah paling enggak kayak ya 45, 55 masih oke lah gitu kan. Tapi ini male domination. Oke, coba kita tengok slide yang berikutnya sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh. Nah, Roberto, kamu waktu di kelas ada expatriate? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadinya expatriate kita banyak juga di kelas yang Blimba dan juga di GM. Ya. Kayaknya waktu di GM ada Ada tuh kayaknya. kan. Ya, dan ini banyak juga yang dari China dan juga South Korea gitu ya. Dan for MBA in Jakarta apabila jadinya kelasnya ini full in English gitu ya. It's going to be full delivered in English gitu. South Korea, China, a bit of Japan, India, and also Philippines. Next slide, please. Nah, ini starting salary, kayaknya nggak termasuk entrepreneur nih ya. Kalau entrepreneur salary-nya nggak ada. Naik turun nggak jelas. Kadang bisa 10 mie, bisa bahkan 0. Ya, aduh. Tapi above juga bisa. Yang penting bisa lah beli Indomie ya. Iya, itulah. Ya, nyebut merek. Ya sudah lah ya. Dan nah di sini kita mesti proud gitu ya karena tinggi juga nih yang after graduation gitu ya pasti direkrut gitu ya sama company. Apalagi kalau misalkan untuk yang muda-muda. Yes. Kalau misalkan yang experience jatuhnya belajar. Oke, next we have, aduh berat nih. Udah ngomong Jadi investment nih. investment. Jadi tuition fee menjadi konsiderasi utama pada saat enroll MBA ITB nggak? Kebetulan enggak sih. Entrepreneur. Karena ini udah pas, slide-nya udah pas. Slide-nya itu dibilangin investment. Ya. Jadi fokusnya adalah investment. Dengan uang tuition fee, return yang kita dapetin lebih. Affordable banget lah. Gitu loh. Besok internet Jakarta kampus gratis. Amin. Mantap kali. Jadinya ini ya berarti aku lewat aja ya karena kan katanya nah tapi ya Rob, Yes. kamu karena kan banyak juga ya. In fact, this investment is going to be like the first consideration when they want to take the program, gitu ya. Cuman percaya nggak percaya, silakan boleh di browsing sendiri, gitu ya, bahwa ini adalah dua terendah ya kita ya, dua terendah loh dari teman-teman kampus lain. Gitu. Sangat luar biasa sih Kak. Kalau kita bandingkan ya, maksudnya ya pasti saya juga waktu memilih ITB kan melihat dulu semua kan. Kita cek nih competitive advantage-nya gimana gitu kan. Kita analisa. Udah mulai ya. Iya. Nah, ITB itu salah satu harga yang saya rasa bukannya murah tapi affordable banget. Karena kalau kita bicara affordable itu kan ya tadi apa yang kita berikan, value yang kita dapatkan juga sesuai atau lebih gitu loh. Jadi
udah tadi mungkin 2 terendah gitu kan, Mm-mm. returnnya tuh jauh banget gitu, berkali-kali lipat gitu. Jadi harusnya kita naikin. Iya, kalau itu nanti malah makin sedikit Kak yang bisa gitu kan. Tapi kamu belum intip tuh yang kalau misalkan yang Singapura dollar Yang auto ya, yang auto. yang Alto itu kita ada di 34.000. Tapi dapatnya kan double degree Nah, tadi kan, dan Finland loh, triple Nah, crown loh. bagus. Aku baca gimana? Nah, iya. Iya loh. Nah. Kapan lagi kan Nah, kita dapat kesempatan itu? jalan-jalannya lagi. Ya, Ya sendiri tapi ini ya. salah satunya lah. Nah, jadi ini silakan dicermati saja Ya, gitu ya. I'm not going to put a lot of effort in this gitu ya. Seperti admission fee gitu ya. Dan ini per installment ya. Jadi nggak bulk ya. Setiap semester kamu bayar gitu kan. bisa apa namanya? Oh iya benar, ini setiap semester. Setiap semester. Tapi bisa installment juga sih. Iya, oh di semester ada Ya. installment-nya lagi. Yes, benar. Jadi nanti ya teman-teman semua ini bakalan ada yang namanya platformnya CX ya kita ya kalau education ya. Ya. CX. Nah di situ silakan deh dibuka gitu ya. Terus udah gitu nanti bisa dilihat juga kapan pembayarannya dan juga kalau di MBA ITB nanti kan dapat alamat email ya untuk student tuh semua pasti dapat fasilitas alamat email. Coba tolong emailnya dibaca gitu kan karena semua informasi itu informasi tentang pembayaran gitu ya, informasi tentang daftar ulang gitu ya. Nah, itu akan melalui email. Dan jangan lupa nih investment hanya untuk 18 bulan. Ya, Yes, betul. kalau lebih dari itu berarti 1 semesternya akan dikenakan. Tambah lagi ya. Yes, sesuai dengan isunya masing-masing. Karena kan Ya. ada yang lagi nunggu sidang gitu kan. Ada yang belum selesai tapi final projectnya aja gitu. Nah, itu nanti akan ada biaya-biaya tambahan. Tapi 18 bulan seperti Roberto ini mampu sebenarnya mungkin untuk dilakukan MBA. Sangat visible banget sih Kak. Visible. Apalagi kan kalau ya tadi ya, saya seorang pengusaha yang day to day-nya sangat padat juga sebenarnya. Nah, itu gimana? Aku baru mau Tapi nanya tuh. ya syukurnya sih tetap lulus kan 18 bulan gitu kan. Pakai syukur itu strateginya apa gitu. Udah bicara strategi ya. Ya memang harus pinter-pinter manage tas sih dan waktu. Manage waktu. Iya, dan ya karena kita kan pengen cepet selesai, jadi kita juga bisa move on gitu kan, fokus lagi gitu kan. Iya memang banyak-banyak extra miles juga, mau nggak mau. Ya itu kan pilihannya, kita mau lebih panjang, artinya kita kuliahnya lebih lama, ya atau pengen lebih cepet tapi lebih keras kerjanya gitu kan. Ya kadang kita kerjain, ya kalau saya sendiri gitu. Ya di malam atau Sabtu Minggu tuh udah pasti itu udah untuk ngerjain tugas-tugas gitu. Ini Itu disiplin ya. harus sih. Kalau Jadi, enggak akan late sih. Dan habis selesai all the programs langsung mulai. Mulai ya Karena waktu itu kayaknya udah disiapin dulu deh dari semester sebelumnya ya nggak sih dengan research apa ya? Oh, methodology. final project maksudnya. Yes. Untuk final project sebenarnya dari semester 3 udah dikasih tahu. Yes. Ada mata kuliah khusus yang membahas itu. Jadi sebenarnya di programnya MBA SBM ITB udah bantu banget sebenarnya. Oke. Jadi ada satu sesi khusus, bukan satu sesi, satu mata kuliah malah ya. Mata kuliah. Ya, 3 SKS ya kalau nggak salah. Dua. Oh 2 ya, 2 SKS itu fokus untuk kita bahas final project. Jadi itu udah lot banget helping untuk ngerjain. Nggak ada excuse untuk enggak sebenarnya. Oh tuh kan. Makanya memang kalau misalkan kelas-kelas yang entrepreneurship, general management ini memang tingkat lulus tepat waktunya itu lebih tinggi daripada kelas-kelas kita yang eksekutif karena mungkin I don't know ya, you work juga, tapi ya kembali ke orangnya. Kalau misalkan orangnya komit, disiplin, emang kepengen cepat, that's going to be like the hasilnya ya sama gitu ya dengan apa ekspektasinya. Oke, next. Nah, ini requirement aja ya. Kalau mau tanya-tanya lebih banyak tentang ini gitu ya, silakan join besok. Kita punya sejam bersama admission setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11. Linknya nanti akan diberikan di chat box. Tapi overall gitu kita tetap masih perlu TPA Bappenas, susah nggak? TPA
Aman lah. Aman lah ya. Aman katanya. Cuma Inggris memang harus lagi. latihan dulu sih memang. Oh, latihan. Iya, saya untuk TPA preparation sih. Latihannya di mana? Online. Beli buku. Beli buku. Kalau misalkan masih kurang, bisa pinjem bukunya Roberto Ya untuk karena latihan soal TPA. waktu itu saya kan cukup lama ya Hmm. udah nggak kuliah. Artinya S1 saya kan di 2017. Saya join lagi Hmm. 2022, 5 tahun gap itu lumayan bikin Iya. wah udah Iya. lama nggak mikir gitu Dikasih secara kayak akademis. matematika dasar. Gitu kan. Oh, Pusing. Tapi oke. memang harus di starting lagi sih. Oke, jadi itu ya. Kalau tadi tipsnya dari Roberto, ya silakan untuk latihan, especially TPA kali ya. Yes, yes. Kalau English kan ya sekarang Daily use zaman lah. sekarang iya. Dan zaman sekarang caption kan Inggris semua. semua. Hasil ChatGPT tapi. Bener-bener. Nah, itu aja sih sebenarnya kalau misal kecuali yang untuk double degree. Kalau double degree kita harus IELTS. Suaranya jadi begini, IELTS ya. Mm-mm. Ya, terus other credential nggak ada tuh ya. Ya itu sertifikat masa iya nggak ada ya. Ijazah S1, transkrip ya. Nah, itu health insurance iya ya dan others oke lah. Gitu ya, silakan boleh di barcode juga. Tapi ini semua nanti akan kita berikan. Jadi jangan khawatir. Oke, next. Nah, kita di sini ada batch-batchnya. Kalau mau lebih jelas nanti di website juga ada sampai batch ke-6 gitu ya. Dan kita udah mulai nih. Ayo dong 13 Februari sampai 4 Maret. Kalau misalnya mau enroll silahkan. Yuk kita enroll gitu ya. Karena starting interviewnya ntar tanggal 6 Maret gitu ya, result announcement dan sebagainya. Silakan ini diikutin aja. Kalau misalkan teknisnya seperti yang saya nggak capek-capek bilang, kalau misalkan teknik, aduh registrasi kok susah apa segala macam, join aja 1 jam kita bersama admission hari Kamis jam 10 sampai 11. Next. Nah, ini student activitiesnya gitu ya. Jadi nggak hanya di kelas aja lah ya gitu ya. Ayolah kita keluar. Kemana kamu waktu Amazing Race nggak ada loh dia. Iya, saya nggak ada. Iya, gimana lagi? Mungkin lagi ini kali ya. Lagi Nyusun kerjaan. kabel. Nyusun kabel network. Ya, more on this. I think this is our facilities. Please come. If you have your free time gitu ya, pengen lihat-lihat kampusnya Roberto kayak apa sih gitu ya. Di lantai 12 kita di Geraha Irama, Rasuna Said ya. It's very near gitu. Jadi please come. Working hours kita dari jam 7:30 sampai jam berapa? 4. Oke, ya. Kalau mau lebih pagi dari situ, bolehlah appointment tapi ya. Nanti yang menemui akan Mas Greg. Biasanya Mas Greg datangnya jam 7. More? Yes, udah. Silakan ya, kalau ada pertanyaan silakan untuk di chat box. Tapi aku ingin berbincang lebih jauh dengan Roberto. Mau tanya, angkat tangan juga silahkan ya. Kita masih ada waktu 10 menit, boleh? 10 menit ya. Kita akan berbincang-bincang. Mau tanya Mbak Adelia atau Mas Budi, silakan ya. Iya, Resen. Ini Dada atau Resen? Yes, Mbak Adel. Yuk kita nyanyi dulu. Bukan penyanyi. Yes, Mbak Adel. Hi, Mbak. I'm Adele from Banjarmasin. Aku cukup curious sih sama kelas profile atau students profile di kelasnya Entrepreneur MBA. Based on Kak Roberto's experience, itu gimana Kak? Apakah mayoritasnya experience? Kayak Kak Roberto kan udah 14 tahun nih. Atau masih ada juga yang fresh graduate atau baru merintis? Karena to be completely honest, half of me kinda intimidated gitu ya. Karena kalau sekelas sama semua yang experience, tapi juga di other side aku juga ngerasa excited gitu belajar sama orang-orang yang udah experience gitu. Thank you. Thank you Adel. Pede aja tahu Adel. Nanti kalau misalnya kamu yang experience, mungkin kamu direkrut dulu jadi co-foundernya. Gimana? Oke.
Ini jadi buat saya nih, saya Oh jawab. iya. Jadi gimana tuh? Experience semua apa ada yang first graduate atau gimana? Karena kayaknya malu. Tapi memang di kelas sendiri, kalau di Entre ya, itu sebenarnya campuran sih. Ada juga yang fresh grade, juga ada yang experience, ada yang experience-nya sudah wah, ada juga yang baru mulai, ada juga yang tengah-tengah gitu kan. Jadi sebenarnya semua campuran, nggak ada batasannya, dan semua juga bisa explore dirinya lebih banyak sebenarnya. Dan kesempatan-kesempatan itu justru muncul dari situ, dari diversity-nya. Karena kayak misalnya tadi dari fresh grade gitu kan ketemu yang experience, dia bisa a lot of learning gitu kan dari experience-nya. Terus juga dari misalnya saya bisa ngelihat, oh ada partner yang oke nih gitu kan, yang bisa ini bahan untuk dikembangin gitu kan. Jadi bisa diajak kerjasama, kolaborasi gitu kan. Jadi justru kesempatan besar juga sih kalau misalnya kita ada di lingkungan yang memang orang-orangnya bonafit semua gitu ya, kredibel semua gitu kan. Kan keren gitu. Kapan lagi kita bisa dapat kesempatan itu? Dan ya memang wajar sih kadang kalau misalnya ada rasa duh malu dan lain-lain itu kan. Tapi ya kalau kita mau step in lebih jauh, kita mau pursue kita punya dreams, ya kita memang harus masuk ke lingkungan-lingkungan yang akan mencapai dreams itu gitu kan. Betul. Mbak Adel, percaya deh, kalau udah masuk ke sini, itu nggak bakalan ada malunya in terms of di kelas ya. Gitu. Jadinya, karena kalau misalnya aku udah berapa tahun ya aku di sini? Oh, dia udah gitu. Aku udah belasan tahun di sini. Aku nggak ngeliat ada student yang kayak nggak pede gitu ya. Mungkin bener juga apa yang kata Mas Roberto bilang ini Kak Rob. Eh, Merasa tua aja. jadi environment-nya malahan supply that positive atau confident vibes ke kamu gitu. Boleh PPT-nya nanti aku share ya. Cantik Isnila gitu. Jadinya, nah malahan if kalau kamu nggak pede, you won't gain anything. Jadi kamu merasa kayak small fish in the big ponds, padahal you are big gitu. Dan di sini tuh ya, hanya kayaknya aku selalu melihat bahwa dia nggak lebih pinter dari dia dan dia nggak lebih bodoh dari dia gitu. Jadinya kalian semua punya strong point masing-masing. Ya, kita juga di sini juga akan men-treat kamu sebagai mature audience juga gitu. Gitu. So it's going to be fun. Kalau misalnya Adelia masih Kak Roberto bohong kali. Boleh ikutin sit in langsung jadi observer di kelasnya langsung. Gitu ya. Jadi bisa nyoba ya kak ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu gitu kan nih gimana sih kelasnya SBM ITB, Hmm, boleh nih kita belum daftar juga belum. coba dulu. Nggak digituin sama Mas Greg ya. Wah Mas Greg sih. itu yang salah nih. Jadi boleh. Tolong alamat emailnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak apa sih boleh masuk ke kelasnya gitu ya. Sayang Kak Roberto sudah lulus gitu ya. Kalau nggak aku masukin ke kelasnya dia gitu. Boleh observe gitu ya. Tapi kadang-kadang dosennya karena kita bisa minta izin dulu ya sama dosennya. Ada yang observe gitu ya. Ya. Kadang-kadang suka diajak loh untuk diskusi kasus. Pingsan nggak tuh mereka gitu. Jadinya Tapi kesempatan itu kak untuk kita coba gitu kan. betul gitu. Anytime gitu ya, tinggal buat appointment aja. Kebetulan sekarang kelas lagi full banget gitu ya. Mau masuk kelas mana? Misalkan aku masih bingung nih tentang Entra apa GM ya. Entra GM kita biasanya gitu. Ya. Gitu. Boleh Entranya nanti 20 menit sampai 30 menit terus kita lanjut ke GM. Nah, mana yang you feel that the right program or the right environment gitu. Say Yes. thanks. Oke, lagi ada lagi pertanyaannya? Udah cukup Kak, thank you. Oke. Mungkin nanti saya sedikit cerita. Iya mungkin di belakang aja. Beres ini Beres. pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita Nah, juga belum cerita. cerita saya mau masuk ke SBM ITB karena agak lucu sebenarnya. Loh, kok kenapa? Saya mau lanjut S2 itu tiba-tiba impulsif sebenarnya. Oh, impulsif buying ya? Impulsif karena ngelihat apa pengen S2 tapi ke-triggernya karena ngelihat updatean temen di IG lagi sesi di kelas.
Oke, nanti. nanti ya. Ya. Kita ke Mas Budi. Mas Budi tadi mau tanya apa, Mas Budi? Oh iya, jadi sebelumnya kan saya baru kerja selama 4 bulan nih. Terus jadwal kerjanya itu modelnya shifting. Nah, apakah bisa jadwalnya tuh lebih fleksibel? Lalu kelas yang bisa saya ikuti itu yang paling cocok tuh apa gitu? Terima Oke. kasih. 4 bulan ya? Di mana Ya, kerjanya di Mas Budi? Shopee, di Rasuna Said juga di Gama Tower. Oh, dia jalan ke sini. Oh, Iya fungsinya betul. apa? Kenapa? Fungsinya apa kerjanya? Di Departemen Operations sebagai fraud analyst. Oke, oke, oke. 4 bulan kerjanya bisa WFA. Ada jadwal WFH-nya juga. Jadi kan kalau shifting itu kerjanya juga ada jadwal malam dan juga ada jadwal paginya. Nah, Mhm. biasanya Sabtu Minggu juga kepake untuk kerja gitu. Nah, kan tadi tuh ada beberapa misalnya yang hari Sabtu Minggu tuh bisa dipakai buat kuliah. Nah, jadi kayak jadwalnya tuh nggak bisa sinkron kadang tuh sama jadwal dari SBM ITB. Nah, itu bagaimana ya solusinya? Apakah saya masih bisa mengikuti atau tidak gitu? Oke, tapi tadi pengalaman kerjanya masih 4 bulan ya, Mas Budi ya? Betul, betul. Kalau misalkan yang di bawah 3 tahun, itu memang 2 program yang kita tawarkan adalah, sorry, 3 program yang kita tawarkan adalah entrepreneurship gitu ya. Apabila Mas Budi memang punya passionate ke entrepreneur gitu ya, kayak Mbak Adelia ataupun Mas Roberto di sini. Tapi if you want to pursue your career gitu ya in a multinational company like the one in the Gamma gitu ya, di Grab bukan? Gama deh. Di Shopee, toko online. Oh, Shopee. Oh, aku juga tim Shopee. Nah, Shopee is depends on on your function juga sih sebenarnya. Shopee juga banyak teman-teman yang e-commerce kita juga ambilnya program yang entrepreneur. But basically itu balikin lagi to see yourself in a 5 years kayaknya mau jadi apa gitu ya. If you want to pursue your career in a multinational or a bigger, perhaps ya ini banyak banget yang aku ngomong gitu ya. Maksudnya yang ngomong ke aku kalau aku mau jadi nyari pengalamannya dulu gitu ya. Aku mau nyari pengalamannya dulu gitu ya di company gitu ya. So I'm going to advise you for general management gitu ya. But you need to be careful because of the schedule. Kalau misalkan schedule-nya bolehlah kayak 2 jam, 3 jam, bos kuliah dulu ya, lari ke sini terus balik lagi gitu. I think you can join di general management gitu ya. Karena ini bener-bener kamu diliatin sama model kayak managing tuh kayak gini gitu ya. To prepare you to leap to another level gitu ya. Mungkin saat ini masih staff, tapi kan nanti pasti senior staff or officer, terus begitu manager. Tapi ini kita prepare untuk ngeliatin kamu kalau misalkan ngelihat satu masalah, please dong jangan dari satu function. Kalau bahasa Holistik. kerennya, kalau satu lagi helikopter. Helikopter. Ya. Itu bahasa-bahasa ajaibnya gitu ya. Tapi basically kita akan ngarahin seperti itu. Jadinya you're not going to be good at only one function Ya. gitu. Kayak misalkan, oh gue backgroundnya marketing, pasti marketing gue. No, 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 no. Jangan lihatnya kayak gitu ya. Tapi you also need to learn how to read financial statement. Betul. Muaranya cuma satu, to make a Decision. decision. Nah ini Bapak ini pasti banyak nih Iya. making Mungkin decision. sharing juga sedikit Sedikit. sih Kak kita. Jadi biasanya kan apalagi Mas Budi mungkin Mas ya kita panggilnya ya atau Kak Budi lah. Ya, Kak Budi kan mau ambil kuliah ya, which is di situ sebenarnya untuk improvement, self improvement. Kadang di beberapa company, ya I don't know with the Shopee ya, tapi di beberapa company itu malah support gitu untuk encourage orang-orangnya melakukan self developmentnya gitu. Apalagi kan ini kuliahnya nggak main-main di SBM ITB misalnya gitu kan. Ya nggak main-main, artinya keren banget gitu kan. Kualitasnya udah pasti. Nah tadi ya I don't know kalau misalnya terkait soal regulasi tadi harus 3 tahun kan kalau GM kalau nggak salah ya. Kalau Blembang, Oh kalau belum Mbak, harus kalau 3 tahun. GM GM free. nggak ada masalah ya, bisa aja. Nah eh, ketika kita kuliah yang saya alamin ya di Entre kemarin
sebenarnya kita juga kan tadi banyak ketemu orang-orang yang lebih experience. Di situ juga banyak bisa malah memberikan kita insight lebih banyak. Jadi bisa jadi Kak Budi di Shopee baru 4 bulan, terus kuliah di sini ketemu orang-orang yang senior level gitu kan yang ikut kuliah di sini. Justru lebih banyak bisa belajar di sini juga dan developmentnya lebih cepat sehingga bisa memberikan impact to Shopee-nya juga lebih wah gitu kan. Yes. Ya, that's what I think sih Ya, sebenarnya. Jadi nggak ada salahnya untuk coba approach human capitalnya ataupun exactly. HR-nya gitu kan, ngobrol. Gue mau ini nih, boleh nggak kira-kira dealing gitu kan? Karena sebenarnya ini menguntungkan buat kedua belah pihak, Betul. win-win untuk perusahaan menguntungkan, untuk kita secara personal juga menguntungkan. Betul. Mungkin itu sih Kak. Yes, thank you so much. Dan itu nanti aku underline, berarti kalau misalkan untuk ngerayu ya, Yes. ngerayu atasannya atau human capitalnya, bilang aja nanti final project gue bikinin isu dari sini, gue solve gitu. Benar banget itu. Karena banyak banget, karena waktu itu juga ada student yang assessmentnya ternyata dari perusahaannya seperti itu. Assessmentnya dari perusahaan seperti itu, dan yang nyidang ada satu orang dari perusahaannya yang notabene atasannya gitu. Dan after that langsung dipromot. Nah itu sih sebenarnya itu real case banget gitu. Nah jadinya mungkin Mas Budi bisa lah mulai dari sekarang mau itu gitu ya, mau daftar MBA nih gitu ya, mulai WhatsApp nggak jelas ya gitu. Jadi itu sih kalau dari saran dari kita benar, Mas Roberto, semuanya memang harus dikomunikasikan karena semua dari kelas yang general management kita juga ya, dengan adanya fenomena WFH, WFA itu jadinya yang tadinya anak-anak GM kita, tadinya anak-anak entrepreneur kita itu yang banyak banget yang first grade, sekarang jadinya udah pada kerja semua tapi they willing to take this opportunity. Ya, karena kalau di zaman sekarang katanya trennya orang dalam nggak? Nah di sinilah sebenarnya tempatnya mencari orang dalam gitu kan, meningkatkan ini peluang gitu Betul. kan. Jadi kalau misalkan kata Shopee nggak boleh gitu ya, terus harus resign dari Shopee, tenang, ada Binet. Dan banyak yang lain juga Kak. Binet siap kalau mau ke Karawang kan gitu. Tapi tadi Mas Budi kan juga ngeliat tuh job waiting periodnya. Jadinya gue yang bilang resign dari Shopee. Jangan. Tapi if you know like anything worse gitu ya. Tapi on our job period sih ya alhamdulillah wa syukurillah gitu ya. Teman-teman di sini yang kadang-kadang ada tuh yang minta off dulu gitu ya. Terus udah gitu tiba-tiba nanti kerja di tempat yang lain gitu ya. Atau nggak minta cuti di luar tanggungan, ada juga yang seperti itu. Karena kuliahnya sendiri kan sebenarnya cuma 14 bulanan ya. Gitu. The other 4 months itu sebenarnya untuk final project gitu ya. Baik untuk IT maupun defensi. Gitu, Mas Budi. Jadinya sukses selalu untuk meyakinkan HR-nya atau atasannya. Atau nggak HR-nya bisa langsung bicara dengan Binet. Kenapa Binet? Sama SPM itu beda harusnya. Gitu. Oke, mudah-mudahan kita menjawab ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi feel free. Sekarang kita ada, aduh nih Mas atau Mbak, kakak aja ya. Kakak Krisan, silakan. Iya, thank you for the opportunity. Mohon maaf saya nggak bisa nyalain video. Saya mau nanya, untuk someone yang baru aja mau bekerja di perusahaan keluarga, apakah lebih disarankan untuk ngambil kelas yang apa tadi, entrepreneur atau yang GM? Terima kasih. This is my personal preference aja ya. Jadi ya ini subjektifnya saya nih. Tergantung scale of the family business-nya. Jadi kalau family business-nya memang udah well established, artinya udah oke, udah jalan running well, udah lama gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada salahnya untuk ambil GM. Karena kalau di GM itu lebih banyaknya menyempurnakan apa yang sudah ada di dalam gitu kan. Jadi lebih teratur, terstruktur, lebih well organized lah gitu ya. Nah kalau misalnya memang secara bisnis keluarganya ini belum terlalu besar, sebenarnya nggak salah juga kalau misalnya ambil entre. Oh, entre sama GM secara mata kuliah nggak terlalu beda jauh sebenarnya, tapi memang ada spesialisasinya. Jadi bisa saling melengkapi juga.
Tapi tadi kalau misalnya udah well established, I think itu lebih baik di GM. Tapi kalau misalnya memang ya masih awalan, yang masih banyak yang bisa dikembangin atau pengen bikin suatu produk yang baru, nah itu kayaknya entry lebih pas gitu. Aku sih setuju ya. Saking nggak mau nimpalin banget. Aku setuju Kak Krisan. Jadi kita ngobrol aja. Kira-kira bisnisnya atau bergerak di bidang apa Mbak Krisan? Di bidang hospital equipment sih. Hospital. Apa bisa di measure nggak? Kira-kira skalanya itu eh, masih small kah atau medium atau even sebenarnya udah well established? Sebenarnya masih medium sih karena masih ada banyak hal yang bisa dikembangkan lagi Explore gitu. ya. Oke. Nah, melanjuti sarannya Kak Roberto, ini memang mungkin lebih kita sarankan untuk ambil program yang entrepreneur, gitu ya. Tapi gini, jadi nanti pada saat kamu tes interview, gitu. Nah, di sini tes interviewnya tuh enggak cuma nanya, hai namanya siapa, hobinya apa, enggak gitu juga ya, gitu. Jadinya interviewnya lebih ke business case dan juga business idea. Nah, dari situ biasanya dosennya, karena kan interview sama dosen kan, interview sama dosen, dan dosennya itu bisa mengarahkan, kamu cocok di entrepreneurship atau di general management, gitu. Jadinya don't worry, kita akan terus bantu gitu ya. Kamu cocoknya di program yang mana? Karena kita juga nggak mau sampai kamu punya less challenge atau malahan terlalu berat gitu. Jadinya kayak kayak kita avoid lah untuk MBA ITB mah gampang gitu ya. Yang kayak gitu berarti, kamu less challenge berarti dari kitanya kurang berhasil juga tuh mengarahkan kamu untuk program yang sesuai. Gitu Mbak Krisan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi di chat box? Ada pertanyaan nggak? Wow, udah dijawabin ya sama Mas Greg. Oh, about scholarship itu kita belum ada loh scholarship. Even LPDP juga dia ke main campus ya. Jadi nggak ke Jakarta ya. Gitu ya, di main campus kita ya di Bandung gitu. LPDP itu salah satu kriteria seperti itu. Oke, karena tidak ada yang bertanya lagi ya. Jadi kita closingnya adalah kamu harus menceritakan sini dong bawa buku. Pasti mereka cuman pengen tangannya doang. Nah kan, coba lo taruh di situ. Nah ini yang namanya Mas Greg ya. Nih yang jawabin WhatsApp, yang datang ke jasa lu jam 7 itu. Nah ini ya nggak kelihatan ini. Waduh ganteng bener deh. Ntar ceritain ya. Yes. Better Internet, Better Life, Roberto Gustinov. Nah ini nanti yang beruntung ini gimana sih? Nah gini, ya, yang beruntung akan dapat ini kita punya 5, oke? Nanti akan kita pilih-pilih, cermat. Sip. Yang itu sama yang closing yang tadi mau cerita. Apa tuh? Yang lucu itu. Oh, ya. Silakan. Mau yang mana dulu? Yang ini dulu, Pak. Yang lucu dulu aja, karena sedikit aja itu kan, intermezzo aja, kita bridging dulu. Silakan. Ya, jadi memang pengen S2 itu udah lama sebenarnya gitu kan, karena ya satu merasa butuh, yang kedua memang kala itu kondisi perusahaan itu udah mulai stagnan. Ya, stagnan. Jadi kita biasanya setiap tahun itu growth itu double digit atau bahkan triple. Jadi dari 50 sampai 100% gitu ya. Each year. Isu ya kalau di perusahaan. Isu banget. Jadi ya karena kan namanya perusahaan harus terus berkembang. Once stagnan kita bakal mati sama kompetisi masalahnya. Nah, biasanya habis peak stagnan dia akan decline turun. Makanya itu yang saya coba cegah gitu. Cuman ngelihat apa namanya ngelihat aktivitas sehari-hari makanya masih sering ditunda. Nah, waktu itu lagi di jalan gitu kan, ngeliatin lah scrolling IG gitu. Adalah yang update story, ih keren ya SBM ITB gitu ya. Siapa tuh? Student kita ya? Jangan, ya student. Dadah. Lupa.
lupa namanya. Nah, apa namanya? Yang lihat story habis itu, keren ya. Udah daftar deh, langsung daftar hari itu juga. Serius. Iya. Jadi hari itu karena udah tinggal tipis udah mepet sama apa deadline enrollment gitu ya. Itu Padahal udah kayak 6 bulan ya. iya, itu udah akhirnya gitu. Karena awalnya emang nggak pernah nyari informasi. I see. Jadi hari itu langsung ngecek semua gitu kan. Ya waktu itu ada di beberapa kampus lain lah gitu kan. Terus nyari, wah the best MBA di mana gitu Best kan. MBA. Iya dong. Iya, googling dong. Cocok Googling dong. advertisement-nya ya. Ya, the best MBA gitu kan in Indonesia. Terus banyaknya kan adanya MM sebenarnya. Yes. Di Indo ini university banyaknya MM sebenarnya. MBA itu jarang. Nah, nyari ya ketemulah MBA ITB dan jatuh hati. Langsung kita Datang ke sini. enggak langsung daftar. Langsung daftar. Belum Nggak pernah ke sini sebelumnya jadinya. Iya. Karena ya tadi ke-triggernya karena ada story dari temen di SBM ITB keren kayaknya discussionnya keren gitu kan. Pengen deh gue MBA gitu kan. Nyari komparasi. Ya udah deh SBM ITB ikut. Tim sosmed coba kerjanya. Tim sosmed kerjanya cepetan ya. Itu keren. Itu ya. Jadi dari situ ya. Ya, jadi milih di SBM ITB itu lucunya adalah karena ya singkat aja gitu. Iya singkat dong. Kalau misalnya itu berarti baru tahu apa segala macam dan enggak searching yang lainnya. Yang ini aja deh. Yes. Gitu. Oke. Tepuk tangan kan semuanya. Makasih loh. Aku jadi terharu deh. Tapi jadi berarti kita nggak usah dong ya info-sessionan gini ya. Betul. Ya kan buat orang-orang yang nggak gila kayak saya aja. Iya, yang normal kan. Yang normal. Sama Mbak Adelia tadi ya. Iya. Yang ini mah beda sendiri emang. Iya. Nah ini nih pikiran-pikiran kayak kalau kita Anda menemukan keanehan dalam cara berpikir, mungkin itu juga jenis-jenis ya. Ada entrepreneur. Karena anak-anak entrepreneur itu agak sedikit berbeda memang. Iya, cara berpikirnya. Kelas-kelas yang lain ya. Pokoknya kita tuh saking udah lamanya di admission gitu ya. Kalau misalnya ini entre nih. Yang anak entre. Gitu. Punya jenisnya sendiri ya. Yes. Ada pertanyaan di chat box. Oke, Mas Greg. Ya dijawab kan. Ya apa? Yang mana? It's Nila. Mbak Nila yuk kita tanya sendiri. Mbak Isnila mau tanya sendiri atau mau aku bacakan? Oke. Kak, aku mau konsul sedikit. Sorry banget belum bisa on mic. Oke, on cam. On mix dan on cam. Oke. Untuk pengalaman kerjanya kurang lebih 4 tahun karena mau fokus ke marketing. Nmart suitable? Boleh dong, suitable pastinya kalau misalkan Nmart. Apalagi sekarang kamu lagi kerja di function yang marketing atau mungkin fokusnya marketing atau punya passion di marketing. Seperti yang tadi aku bilang gitu ya, kalau yang Nmart. Jadi kita punya program marketing sebenarnya 2. Ada yang strategic marketing dan juga ada yang entrepreneurial marketing. Gitu ya. Kalau strategic marketing ini lebih ke yang strategisnya seperti apa, konsepnya itu seperti apa marketing, gitu ya. Dan kalau misalkan untuk yang entrepreneurial marketing ini lebih ke teknis pelaksanaannya, gitu ya. Jadinya itu akan mencermati banget perkembangan marketing, gitu ya. Apalagi yang marketing yang kekinian, nah itu pasti akan dibedah. Gitu ya. Jadi perbedaannya yang visible adalah seperti itu. Yang satu substantif, yang satu lagi good execution gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin entrepreneurial marketing, ini gimana caranya kita memaksimalin marketing untuk mendapatkan profit yang atau misalkan untuk untuk mendapatkan sales yang tinggi gitu ya dengan mengefisiensikan biaya ataupun human resource gitu. Tapi ya seperti tadi saya bilang apapun kalau nggak bisa diviralin, kalau bisa diviralin kenapa enggak gitu. Jadi ya nanti kita untuk yang entrepreneurial marketing kita akan belajar terus untuk yang marketing tapi dari segi yang marketing kekinian. Banyak banget di situ ntar akan konten-konten untuk yang digitalnya juga.
Gitu. Itu sih yang membedakan dengan strategic marketing. Dan satu lagi kalau untuk strategic marketing karena pengalaman kamu sebenarnya udah 4 tahun. Sebenarnya bisa ambil yang strategic marketing, bisa juga ambil yang entrepreneurial marketing. Gitu ya. Tapi kalau untuk yang strategic marketing ini kita open enrollment-nya untuk Februari 2025. Gitu, jadinya pendaftarannya nggak sekarang. Nah, untuk yang Agustus 2024 itu adanya yang entrepreneurial marketing. Belum convince juga, observe aja langsung kelasnya entrepreneurial marketing. Tinggal emailin kita aja nanti boleh observe. Kira-kira mana nih yang cocok? Gitu. Isnillah. Oke ya? Siap. Sip. Scrolling. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, closing. Ceritain. Better internet, better life. Apa iya? Apa ya? Apanya nih? Emang bener better internet. Oh iya dong. Oh, dong. Jadi memang ya sekarang kita cerita sedikit ya tentang buku dulu deh ya. Better Internet, Better Life itu sebenarnya slogannya perusahaan saya di Binet yang dimana memang kami percaya bahwa internet yang lebih baik akan menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Itu memang menjadi satu kunci kita yang selalu kita apa namanya kita pegang ya. Karena bayangin sekarang aktivitas semua itu pakai internet. Once internetnya problem, wah keselnya bukan main tuh. HP bisa pada rusak. Ya kan? Kita banting-banting, laptop kita gebuk-gebuk gitu kan. Oh enggak ya. Enggak ya. Oh, ngeri ini kegebuk. Kecuali yang main. Kalau main ya bisa dibanting juga itu kan karena kalah gitu misalnya ya sport dan lain-lain gitu kan. So ya that's why kenapa slogan kita adalah Better Internet Better Life. Kita pengen menghadirkan internet yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik. Itu apa namanya kenapa Binet itu disebutnya Better Internet Better Life. Nah, buku ini sebenarnya hadir sebagai penghormatan saya kepada almarhum papa saya. Jadi memang kebetulan 2021 papa saya itu PSUW di November. Nah, oleh karena itu saya bikinlah buku ini gitu. Makanya buku ini itu saya buat dari cerita saya belum lahir. So, background keluarga saya bahkan sebelum papa mama saya menikah. Jadi Ya. ya cerita kan dari cerita-cerita. Habis itu eh menceritakan sampai saya lahir, kemudian saya di saat remaja saya korban bullying waktu Oh, itu di sekolah waktu SMP, bukan and sekolah ya. bukan yang terakhir Itu. SMA, oh bukan, Yang itu. oh bukan yang baru ini ya, yang saat ini ya, yang saat ini Oke. ya, ya jadi ya tapi memang itu adalah hal yang terjadi gitu ya Oke. di sekolah pada umumnya gitu, dan di SMA ya saya barulah membangun Binet ini. Jadi kalau dibilang outlier, iya, jadi kalau dibilang outlier tadi beda-beda, ya inilah yang beda sendiri gitu ya. Jadi umur 14 tahun saya pindah ke Jakarta waktu SMA dan ya saya buka lah Binet ini. Jadi Binet saat ini sudah 14 tahun berjalan gitu. Gitu. SMA ya. SMA. SMA kelas 1 baru masuk. Wow, kita pada masih makan cilok, dia udah bikin bisnis. Oke. Ya itu juga saya pindah ke Jakarta karena tadi di Kerawang saya korban bullying. Kemudian saya pindah dan Binet kan di Kerawang ya. Yes. Karena Binet di Kerawang, setiap hari sekolah saya adalah ya sekolah, tapi di luar jam sekolah yaitu adalah jam kerjanya saya gitu. Jadi after school ya saya akan mikirin kerjaan, mikirin Binet. Ya kebetulan Binet itu kan internet service provider, ya which is dia bisa remote gitu ya kerjanya. Jadi sebelum ramenya WFH, WFA gitu ya, saya sudah tuh. Zaman itu 2010 saya mulai. 2010 saya mulai. Dan saya ngekos waktu itu di Jakarta sendiri. Setiap hari Jumat itu saya pasti pulang ke Kerawang. Jumat saya pulang untuk ngurusin, Minggu saya balik lagi ke Jakarta gitu ya. Dan waktu SMA saya itu ranking 1 absen ya.
Jadi hampir nggak naik kelas waktu itu. Ini satu lagi ya, yang tadi saya bilang ya, karakter entrepreneurship memang Agak beda-beda ini. beda-beda emang. Iya, agak Iya, lain ya. agak lain. Iya, jadi ranking 1 absennya hampir nggak Hmm. naik kelas waktu itu. Jadi kelas 10 semester 1 saya ranking 6 posisi. Mm-mm. Habis itu lulus, naik kelas di kelas 2 saya hampir nggak naik kelas. Mm-mm. Di 2 kelas, kali ya. iya, di kelas 3-nya saya baru pertama kali bisa hiring karyawan. Kelas 3 SMA. Kelas 3 Berapa SMA. tuh? Itu kayak berapa? Baru cuman 2 waktu itu. Teman-teman sekolah sendiri apa? Enggak. Oke. Apa namanya ya, dapat dari referensi gitu ya. Ya, pertama kali saya dapat karyawan itu Berapa itu di gajinya tuh? waktu itu masih kecil lah. Berapa itu? Ya 2-3 juta lah. Lumayan. 2010 ya. Sebulan kan? Iya, sebulan, setahun mati lah, nggak bisa makan gitu. Dia nggak tahu loh, dia nggak tahu loh. Oh. Ya segitulah. Jadi karena Karawang kan UMK tertinggi ya Iya. di Indonesia ya. Sekarang aja di 52 UMK Nah, siapa yang mau kerja di Karawang? di Karawang ya. Loh. Nah, SMA kelas 3 saya baru bisa hiring. Mhm. Kemudian di kuliah ya barulah saya mulai bisa agak fokus dikit gitu ya. Nah, di 2017 saya hampir bangkrut karena ada satu project. Nah, dan itu semua diceritain di buku. Jadi naik turunnya saya, bahkan bagaimana saya menemukan Binet ini gitu ya. Jadi Binet itu tadinya karena saya susah mikirnya mau nama apa sih ini Binet. Ini gitu. dari yang SMA itu, Iya. namanya langsung Binet gitu Iya, ya. dari awal. Dari awal ya. Tadinya namanya Binet itu karena Bertonet. Bisa. Iya, awalnya Bertonet. Itu bisa. Saking pusing gitu ya. Saking pusing ya. Iya. Binet. Iya, terus berubah menjadi Blue Network karena kita Asik. identitinya biru banget. Wah, itu banget. Bisa juga jadi itu dari best ya. Iya, Bestnet. bisa. Nah, sekarang kita agak bergeser jadi Betternet. Better. Ya, karena sesuai Better Internet, Better Life. Oke. Itu better nggak butter ya? Iya, enggak. Kalau jadi mentega. Ya, jadi di buku ini ya dijelasin sih semua perjalanannya sampai ya tadi bagaimana saya pengen bangun internet, kemudian juga ya tadi jatuh bangunnya dan sampai hari ini gitu. Iya. Di buku ini. Dan itu selalu fase ya untuk yang nantinya kira-kira wah I want to be entrepreneur gitu ya. Itu adalah fase ya. Fase seorang entrepreneur tuh pasti seperti itu naik. Ya, ada naik turun ya. Naik turun, hampir bangkrut, even bangkrut beneran dan bangkit. Ya, that's the journey-nya. Journey-nya Justru itu. dari situlah kita belajar karena mungkin banyak orang masih beranggapan saya mau usaha tapi nggak punya modal. Padahal modal untuk usaha itu bukan uang yang utama gitu ya. Karena kalau kita bicara apalagi di zaman sekarang dropship banyak banget ya, banyak banget cara-cara kita untuk berusaha gitu ya. Paling utama kalau buat saya pribadi itu adalah tentang mental sih. Modalnya mental. Jadi kalau mentalnya udah siap, saya selalu bilang di setiap kali saya ngisi acara gitu ya, memang saya beberapa kali ngisi acara juga. Saya selalu bilang being an entrepreneur itu bukan berarti lebih baik daripada menjadi employee. Saya selalu percaya itu. Being entrepreneur itu adalah tentang pilihan hidup. Jadi siapa yang memang siap dengan pilihan hidup ini, dengan jatuh bangunnya, nggak ada secure-nya, semua benar-benar uncertain banget lah, nggak jelas nih besok gue bisa makan atau enggak, besok bisa gaji orang atau enggak, besok bakal untung atau enggak, itu nggak pernah jelas. Ya kalau itu memang menjadi nilai hidup kita, ya go for it gitu. Tidak menjadikan kita lebih mulia dibandingkan kita menjadi employee kok gitu. Itu cuma tentang pilihan hidup. So being an employee juga banyak banget yang sukses, banyak banget yang luar biasa. That's why ada Entre dan ada GM kan. Dan banyak juga jatuh bangun. Nah, banyak juga jatuh bangunnya. Dan karir pet juga sangat luar biasa juga kalau misalnya kita kejar terus gitu kan. So memilih antara entrepreneur dan employee itu bukan soal sukses kalau buat saya ya, tapi soal pilihan hidup. Karena nggak semua employee juga sanggup untuk jadi entrepreneur. Betul. Begitupun sebaliknya. Nah, nggak semua entrepreneur bisa jadi employee. Passionnya juga ya. Yes, pilihan hidup. Karena kadang kita terlalu silau dengan pencapaian orang gitu ya. Sehingga kita merasa, oh mereka lebih hebat. Padahal di balik itu banyak banget air mata dan
darah-darah yang bercucuran gitu untuk mencapai di situ. Saya sendiri mengalami jatuh bangun itu cukup luar biasa. Saya sempat mau suicide waktu itu karena saking pressure banget. That's Itu my lowest point. umur berapa? Waktu itu kelas 3 SMA seingat saya, kelas 2 atau kelas 3 SMA. Ada di buku ini. eh Waktu itu saya kan di Jakarta tadi, Binet di Kerawang. Jadi kala itu internet kena petir, jepret, mati semua. Customer udah ada government waktu itu, udah ada B2B di situ, udah ada B2C di situ, dan semua komplain keras. Wah, itu kebun binatang semua keluar apa semua. Dan waktu itu mental saya masih SMA loh ini. Yes, Ini kondisi yes, mental yes, SMA, nggak yes, pernah kerja dan lain-lain, nggak ada yang guideline juga, benar-benar sendiri hands on-nya. Eh, dan waktu itu juga saya di Jakarta naik motor, jadi saya nggak bisa bolak-balik dengan bebas gitu ya ke Kerawang. Sedangkan untuk bisa nyalahin internet lagi di Kerawang itu saya harus ke Kerawang gitu kan. Itu pressure banget, saya nggak punya choice gitu. Gue harus gimana nih gitu ya dengan pressure yang kayak gini, kayak aduh lu capek banget ya hidup gitu ya. Udah berat banget. Dan besoknya tuh ujian masalahnya juga. Sekolah gitu. Jadi besoknya ujian ya, hari itu juga kena petir semua. Wah, itu rugi juga kan 20-an juta ya. 2010 lumayan loh itu. Dan ya akhirnya ingat lagi, tarik nafas, mundur sebentar. Ya untung saya diberkahi ya oleh orang-orang yang baik gitu. Nah jadi support system. kebetulan saya punya supplier nih baik banget Kak Gita. Jadi supplier saya nih, saya waktu itu berarti umur 17, 16, 17 ya, 16, 17 umur saya. Saya akhirnya naik motor ke Harko waktu itu di Jalan Mangga 2. Saya waktu itu ngekosnya di Tanjung Duren. Jadi dari Tanjung Duren ke Harko Mangga 2 naik motor malam-malam hujan gitu ya. Harko udah mau tutup tuh. Saya telepon dulu. Kok tunggu ya gitu ya. Saya datang ke sana nggak pakai uang, nggak pakai apa, dikasih barangnya. Saya bawa nggak pakai jaminan tuh. Akhirnya ya saya bisa bawa itu ke waktu itu di Citraland. Saya naik taksi, habis itu sampai Cikarang, dijemput di Cikarang sampai Kerawang. Nah malam itu saya langsung beresin semua yang di Kerawang. Subuhnya saya balik lagi ke Jakarta lagi gitu ya. Tapi itu bisa terjadi ya karena support tadi, kepercayaan. Saya tanpa supplier tadi yang percaya kayak gitu, ya itu nggak akan bisa terjadi. Kayak give you Itu energy. iya, itu luar biasa sih. Siapa sih yang mau percaya anak umur 16-17 tahun dikasih barang puluhan juta, nggak pakai jaminan, kenal deket aja enggak gitu, dan ya udah gitu. Nggak ada apapun gitu. It's like God's hand gitu Iya, ya. itu nggak paham Nggak kenapa bisa dia bisa begitu nggak gitu ya. bisa diterjemahkan ya, Iya. nggak bisa That's why dipahami. sampai hari ini ya kita terus jalin hubungan sih. Ya masih jadi supplier ya. Pada saat itu apa jadinya yang menguatkan Pak? Nggak, kadang-kadang kalau misalnya mikir biar masalahnya selesai kayaknya nggak nyampe tuh. Maksudnya nggak, bukan itu. Apa tuh yang membuat problem? Kebetulan saya dari keluarga yang tadinya minus. Jadi ya udah banyak banget kesulitan-kesulitan ya. That's why di buku ini juga dijelasin, diceritain. eh dari kecil udah ditanemin sama terutama mama saya eh jiwa pejuang. Makanya di Binet sendiri kita sebut diri kita itu fighter, Binet fighter. Jadi tim-tim di dalam Binet itu adalah Binet fighter kita bilangnya. Ya karena saya pengen semua orang yang ada di Binet itu adalah orang-orang pejuang, bukan orang yang minyi-minyi, yang liyi-liyi gitu. Ya memang karena itu jati dirinya saya. Saya pengen itu ada di semua timnya saya gitu. Jadi so your corporate culture will be fighting. Ya. Jadi kalau setiap kali kita rekrutmen juga, ya kalau mau masuk di sini kamu fighter bukan? Itu yang kita harus cek. Dan itu ditanyakan setiap Iya, kita pakai beberapa cara lah. Kita pakai cara-cara yang memastikan, ya kadang kan orang ngomong bisa aja ya, I'm the fighter gitu. Tapi pas menjalani prosesnya itu kayaknya mudah banget menyerah gitu ya. That's not a fighter gitu. Dan makanya proses rekrutmen kita juga panjang tuh Kak. Kalau proses rekrutmen kita itu ada call screening, jadi CV dulu, habis itu call screen, habis call screen itu kita FGD dulu. Jadi nanti kandidat-kandidat itu akan FGD, kita kasih use case, study case gitu ya. Habis itu baru user interview.
kalau mereka lolos. Nah, itu Tahap apa? ya lumayan panjang. Lumayan panjang. Dan rata-rata satu sesi itu bisa sejam, 2 jam, apalagi FGD. Nah, sama Roberto personally. Kalau direct Atau member ada? yes. Kalau direct member yes. Kalau misalnya yang level di bawah mungkin sama usernya langsung. I see. Tapi itu, dan kita menilai dari situ stamina, mentalitas tadi ya. Konsistensi. Betul, konsistensi. Masih mau nggak lu ikutin prosesnya untuk menunjukkan dia fighter atau enggak. Tapi back again kepada tadi pertanyaannya Kak Gita, ya memang bisa ngelewatin itu. Yang pertama saya udah dibuild seperti itu. Gitu. Jadi memang saya udah dilatih dari kecilnya, kita udah hidup susah gitu kan, kita harus berhasil dan lain-lain. Dan saya punya rasa apa ya, mungkin tanggung jawab yang tinggi ya, karena kalau saya menyerah saya merasa saya mengorbankan banyak orang gitu ya. So ya tadi saya step back sebentar, ambil nafas, ya akhirnya ya udah, gue kalau misalnya berhenti di sini gue bakal ngecewain semuanya, terutama keluarga yang udah mati-matian gitu ya untuk nyekolahin, berjuang selama ini, masa anaknya berhenti di tengah jalan gitu kan, apalagi sampai suicide gitu, itu kayaknya bakal jadi kegagalan terbesar mereka gitu. Itu sih sebenarnya yang bikin ya udah ayo gitu untuk jalan. Kita tepuk tangan dulu sampai terdiam loh semuanya loh. So this info session not only to give the knowledge tapi juga very very inspiring. Ya, thank you so much for apa namanya, for sharing ya. Ya 2 days ya, lebih banyak lagi isunya dan kita juga jadinya segar dengan dan very inspirative ya. Thank you so much Roberto, not only touching your minds but also your. So thank you so much. And also ini ya, semua ada di sini. Kali aja kita belajar sebenarnya jadinya bukan better internet, better life, tapi justru better life ya, karena banyak banget pasti inspiring stories di sini yang mungkin saat ini saya yakin banget 100% kita lagi nggak baik-baik aja gitu ya, lagi ada sedikit upside down-nya gitu ya, dan mungkin buku ini juga bisa kasih gambaran atau mungkin kasih secercah harapan gitu ya. Oke, siapa aja nih kita mau bagi-bagi, Mas Greg? Coba bisikin ya, karena saya sebenarnya sudah punya beberapa ya, di antaranya congratulations to Mas Budi ya yang sudah setia bersama kita. Mas Budi, thank you so much. Aku akan selalu menggunakan Shopee ya, sebut merek lagi. Gitu. Thank you so much. Mudah-mudahan bisa bergabung sama kita ya Mas Budi ya. Gitu. Nanti ini, nah yang ini kalau yang dapat ini harus ambil di sini. Pas ke kantor ikut langsung ke sana. Terus sama Mbak Adelia pakai baju merah tadi, ya Mbak Adel, bener kan baju merah? Kan bener. Ya Mbak Adel juga ya ke sini ya nanti ya, dapat buku dari Kakak Rob. Kan mau jadi entrepreneur kan? Nah, ya gitu. Dan tadi sama Mbak Kakak Krisan, mudah-mudahan juga bisnis keluarganya bisa lebih berkembang lagi, mungkin dengan produk-produk atau enggak jasa-jasa yang baru gitu ya, dan mungkin bisa kolaborasi di SBM ITB gitu. Kakak Krisan sama yang satu lagi tadi siapa ini? Oh, Mbak Ismila gitu ya. Tidak apa-apa. Nggak bisa open mic, open cam, yang penting nanti ke sini untuk ambil bukunya dari Kakak Roberto. Untuk yang di chat box, Mas Greg jangan senyum-senyum. Siapa kira-kira? Coba tolong dibisikin ke sini. Hah? Hah? Lu mau ngomong ke sini sendiri nggak? Ayo sini. Nah, ini Mas Greg yang kalau misalnya kalian nge-WhatsApp ke 0812-1824242 ini adalah Mas Greg yang suka jawab-jawabin. Nah, ini. Ini. Jadi kalau misalkan yang balesnya lama ini ya, boleh langsung datang ke sini cari Mas Greg. Siapa? Ini yang menang. Yang menang. Satu lagi. Intan Nufar yang pertanyaannya tentang scholarship tadi. Mbak Intan Nufar, thank you so much. Kita tunggu ya di sini ya, ada dari Kakak Berto. Kakak Berto, BNet, Better Internet, Better Life.
Oke, so thank you so much teman-teman yang udah join online info session. Jangan lupa kalau misalkan ada kesulitan-kesulitan enroll atau enggak online registration or whatever yang atau masih bingung-bingung, aduh aku pilih apa ya, enroll atau GM atau event berapa ya atau Enmart, ya udah langsung aja ke Sajam besok ya, sejam bersama admission. Ada saya juga biasanya di situ dan juga tim-tim admission dari jam 10 sampai jam 11 kita bakalan ngobrol spesifik masalah kamu apa sih gitu ya. Nah, tapi nggak ada Mas Berto, gitu ya. Dia akan kembali ke. Oke, so and also thank you for you. Thank you atas kesempatannya Kak Gita. Nanti akan Happy to share. lagi. Oh, langsung ya. Siap. Thank you so much. Ya, aduh, I'm very touched by your beautiful story, gitu ya. Sure, I'm going to read this all, gitu. So thank you so much. Salam untuk keluarga di rumah, gitu ya. Jangan takut, nggak bisa bayar gawe ya sebagai entrepreneur. So and also thank you for my admission team, gitu ya. Ada Kakak Maya, Kakak Arisa, Kakak Greg. Aduh sayang ya, kita belum punya kamera yang muter, gitu ya. Ada Kakak Ari, gitu ya. Juga Kakak Faris gitu, dan juga internet ini kan online info session ya, so internet banget gitu ya. Dia tadi sampai telepon jangan sampai internetnya kenapa-napa. So internetnya lancar banget. Thank you. Sepertinya sama dengan perkuliahan kita ya, karena internet adalah penting ya. Banget. Gitu. Jadinya so I'm going to quote better internet, better life. Oke, so thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. See you. See you. There's always tomorrow.